Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga puasanya hari ini lancar sampai maghrib nanti dan semoga ibadah kita dicatat oleh Allah. Sebelum kita pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama ya sama Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu absen ya hari ini. Ada yang tidak masuk? Oh, Rifki tidak masuk ya. Nanti yang tidak masuk tolong disuruh ingatkan ya, suruh izin ke Ibu. Nah, baik, sekarang kita belajar tentang apa? Tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, kita sekarang belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu apa? Tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, di sini kita belajar bab 1 yaitu mengenai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, di sini pada pokok pembahasannya itu ada 2. Yang pertama yaitu kondisi Arab pra-Islam atau sebelum Islam dan juga dakwah Nabi di Makkah. Ya. Yang pertama adalah kondisi Arab pra-Islam. Jadi Islam pada zaman dahulu sebelum mereka menyembah berhala, mereka itu sempat mengikuti atau menganut ajaran tauhid yang sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu secara berkelanjutan sampai pada putranya Nabi Ibrahim, siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada Nabi Ismail alaihissalam itu terputus risalahnya. Kemudian ada salah satu suku pembesar dari suku Huza'ah, yaitu yang namanya Amir bin Lu'ay al-Huzai. Nah, pada saat itu Amir bin Lu'ay al-Huzai ini pergi ke Syam, Syria. Kemudian dia melihat bahwasannya peribadatan yang dia lakukan itu berbeda dengan masyarakat di situ, atau tradisinya itu berbeda. Maka karena dia merasa itu ada ketertarikan dengan peribadatan yang berbeda, maka beliau atau dia meniru dengan menyembah berhala. Kemudian Amir bin Lu'ay al-Huzai ini membawa berhala Hubal di dekat Ka'bah dan ditempatkan di samping Ka'bah, di mana berhala Hubal ini adalah sebagai pemimpin dari berhala-berhala lainnya, yaitu ada berhala Unta, berhala Uzza, Mana, dan yang lain sebagainya. Itu kondisi sosial Arab pada pra-Islam. Kondisi politiknya seperti apa? Nah, kondisi politiknya pada saat itu bangsa Arab pra-Islam itu mereka suka berperang dan memusuhi orang-orang yang tidak seanut atau tidak sepaham dengan mereka. Mereka memerangi kaum-kaum khususnya pada orang-orang Islam atau masyarakat Islam yang menganut ajaran tauhid. Pada saat itu mereka memerangi dan mereka juga tak segan-segan untuk membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Mereka mengubur anaknya hidup-hidup, khususnya anak perempuan. Mereka meminum homer, mereka berjudi, dan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang setidaknya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu kondisi Arab pra-Islam itu istilahnya sangat miris ya, sangat memprihatinkan, karena pada saat itu mereka adalah orang-orang jahiliyah atau bodoh. Mereka bukan berarti bodoh secara intelektual, tapi mereka bodoh akan jiwa kemanusiaan dengan sesama. Mereka itu menindas kaum-kaum Buddha, mereka itu menindas sesama manusia seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu mengenai dakwah Nabi di Makkah. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang
atau ya riwayat atau sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 576 Masehi. Ayah beliau adalah Abdullah. Di sini coba kita nyanyi bareng-bareng ya sejarah tentang Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, Nah, dari itu kalian juga bisa tahu tentang riwayat Nabi Muhammad. Nah, di sini dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nabi pertama berdakwah di Mekah yaitu ketika turun wahyu, ketika Nabi sedang berhalwat atau bertahanus di Gua Hira. Nah, pada saat itu Nabi sedang berhalwat itu selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian Allah menurunkan wahyu dengan mengutus malaikat Jibril untuk datang atau menemui Nabi Muhammad. Yaitu apa wahyu pertama yang turun? Yaitu Quran surah Al-Iqra ayat 1 sampai 5. Pada Quran surah Al-Iqra ayat 1 sampai 5 ini bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-13. Nah, tahun ke-13 sebelum Hijriah. Nah, jadi pada tanggal 17 Ramadan ini Allah menurunkan wahyu yaitu Quran surah Al-Iqra. Artinya adalah bacalah. Iqra artinya bacalah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Nah, kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi, bacalah. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab lagi bahwasanya saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mendekat erat dan melepaskannya lalu mengatakannya lagi, bacalah. Dan Nabi Muhammad begitu pun menjawab yang sama, yaitu saya tidak bisa membaca sampai 3 kali. Maka setelah ketiga kali Nabi Muhammad SAW bisa membaca. Nah, pada saat tanggal 17 Ramadan ini yang dimana turun wahyu yaitu Quran surah Al-Iqra yang artinya bacalah, Nabi Muhammad pulang ke rumah dan menemui istrinya yaitu Siti Khadijah dan menceritakan seluruhnya dengan badannya yang menggigil dan meminta untuk diselimuti. Nah, pada saat itu juga kemudian Allah memerintahkan untuk dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Ya. Secara sembunyi-sembunyi itu apa? Secara sembunyi itu hanya pada kerabat dekatnya beliau, kepada sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Nah, pada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ada 4 orang yang masuk Islam. Yang pertama, wanita pertama yang masuk Islam yaitu Siti Khadijah atau istri beliau. Yang kedua, anak-anak yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu budak. Siapa budak? Zaid bin Harithah. Dan yang terakhir sahabat dekat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, setelah 40 hari lamanya, ya, setelah 40 hari beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi dan kemudian Allah menurunkan lagi surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang mana kandungan suratnya itu mengenai tentang agar Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, pada dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ini, Nah, pada dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad mendapat ancaman, mendapat kendala yang sangat banyak, di mana ada 2 paman beliau yang tidak menyukai atau tidak mau mengikuti ajaran yang dianut Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib dan juga Abu Lahab. Namun berbeda antara Abu Thalib dan Abu Lahab. Kalau Abu Thalib itu masih membiarkan Nabi Muhammad untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam dan juga berdakwah secara terang-terangan. Namun Abu Lahab itu sangat-sangat
Nabi Muhammad, di mana di dalam sejarah juga sering diceritakan Nabi Muhammad SAW dilempari kotoran unta oleh pamannya sendiri, dihina, terus dicaci maki dan yang lainnya. Nah, itu termasuk hambatan dari dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas selanjutnya yaitu mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena waktunya sudah cukup. Nah, Ibu akhiri. Sebelum akhiri kita membaca doa bersama ya dengan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Oh iya, jangan lupa kalian mencatat atau merangkum pada LKS halaman 42. Nah, kalian rangkum dan kemudian di bawahnya itu ada uraian dan juga pilihan ganda kalian kerjakan. Minggu depan kita akan ulangan ya. Diingat ya anak-anak. Nah, itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.